kalau kita baca dari rakyat, keinginan rakyat itu kan kalau dari sisi ekonomi yang tumbuh, kemudian sustain, ya, terus menerus, lalu stabil dan adil, kan gitu. 4 ini. Nah pertanyaannya adalah jika rakyat pingin ini, bagaimana mewujudkan ini? Dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, ekonomi kapitalis, mungkin tumbuh, mungkin sustain, tapi dia tidak stabil. Terbukti ada berulang kali terjadi krisis ekonomi. Menurut penelitian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, sepanjang 100 tahun terakhir, itu ada 20 kali krisis. Itu artinya tiap 5 tahun sekali. Itu artinya juga bahwa ekonomi Indonesia itu ekonomi yang tidak stabil. Apalagi kemudian bicara adil gitu. Ada segelintir orang bisa menguasai, ada satu perusahaan menguasai lebih dari 5 juta hektar, sementara 14 juta petani tidak punya tanah 1 meter persis sekalipun. Itu kan menunjukkan tidak adil. Nah, Hizbut Tahrir melalui seruan penerapan syariah itu bisa menjelaskan bagaimana sistem ekonomi berdasar syariah itu akan menghasilkan sistem ekonomi yang tumbuh, sustain, stabil dan adil sekaligus. Jadi bagaimana tidak disebut sebagai ini mewakili kepentingan rakyat Indonesia gitu, ketika rakyat Indonesia itu menginginkan dalam ekonomi 4 hal ini gitu. Jadi dari sinilah kita bisa membaca bahwa justru mereka-mereka yang tetap ingin mempertahankan ekonomi kapitalis itu yang dia itu harus dikatakan sebagai tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Dia hanya mewakili kepentingan korporat. Dan itu terbukti. Iya.